terjebak kepada maksiat. Demi menjaga hati, apakah saya terima atau saya tolak? Perempuan yang menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh, hukumnya mubah, boleh. Tapi bukan dia langsung ke laki-laki itu. Bukan dibilangnya, sudikah kau jadi imam? Ini perempuan yang tidak menjaga marwah, muruah, harga dirinya. Ya kalau diterima, kalau ditolaknya, maulah pindah kampus. Mau saya pindah ke UIN, dari UIN Panam. Macam mana Sayyidatuna Khadijah dulu? Bukan Khadijah langsung ke Nabi, melalui paman-pamannya, mencakapkannya. Kalau bahasa kitanya merisik. Kalau meminang itu jelas sudah. Nah, kalau masih mengintai-intai, mengintip-intip, bahasa Melayu dulunya merisik-risik. Udah ada calon, agak-agaknya menjawabnya pun begitu juga. Saya masih mau kuliah dulu Pak. Nah, kalau begitu jawabnya tiba-tiba nggak mau itu. Antum pun jangan pede kali. Mana tahu kalian kuliah baik, jadi imam di masjid, jamaah tuh suka sama kalian. Dek, ada anak gadis saya, mau tak? Kalau hubungan kita ini jangan hanya sekedar antara jamaah dengan ustaz. Kami ingin lebih dekat dari itu lagi. Nanti berisi. Kalau kalian bilang saya masih kuliah Pak, dia pun paham, berarti dia menolak halus itu. Dan kalau bilang Bapak ini orang yang ke-13 lah yang ngomong gini ke saya. Pede kali kau. Ini dokternya Pak. Jaga juga perasaan orang. Kalau dia lembut, lembut pula kita. Perempuan, sebaik apapun laki-laki itu, jangan kalian jatuhkan harkat martabat diri. Pakai keluarga, abang, pakcik, sahabat, suruh ngomong ke dia. Kalau kata dia mau, baru berlanjut ke khitbah. Datanglah keluarga dia meminang. Kalau belum, saya belum mampu menikah Pak Ustaz. Saya takut buat dosa, nanti pacaran. Demi menjaga hati, apakah saya terima atau saya tolak? Tolak baik-baik. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kalau ada maslahat, ada maqsadat, ada positif, ada negatif, darul mafasid itu kaedahnya. Menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat. Apa mudaratnya? Pacaran, terjadilah apa yang terjadi. Apa manfaatnya? Menjaga hati dia. Darul mafasid, menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat. Diundang acara walimah. Di acara walimah itu ada artis dangdut pakai rok pendek. Apa mudaratnya? Haram menengok, mendengar fitnah. Apa manfaatnya? Mendatangi undangan sunnah. Ketika bertemu antara manfaat dengan mudarat, apa kaidahnya? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil. Ngaji manfaat, tapi banyak begal. Antara ngaji sama begal, pakai kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak begal lebih didulukan daripada datang ngaji. Jadi yang tak datang ini itu menolak begal. Terus yang datang-datang ini memang kalau dikasih tahu sama dia, kau janganlah ngaji sama Ustaz Somad, sekarang lagi musim begal. Aku memang lagi mancing-mancing begal itu. Lebih begal dia, itu begal aku lagi.
aku tes motor dia berapa kekencangan begal. Kalau gitu silakanlah. Jadi yang datang ini begal semua ini. Pada zakat mal, jika sudah sampai nisab, dikeluarkan kepada satu orang saja atau dibagikan kepada beberapa orang. Pendapatan dia 1 tahun 1 miliar, berarti zakatnya 25 juta. Apakah diserahkan ke satu orang 25 juta atau dibagi ke 25 orang sejuta-sejuta? Tengok dulu mana maslahat, mana yang paling maslahat. Serah. Ada satu anak yang akan berangkat ke Mesir. Kalau dia berangkat ke Mesir, di Mesir dia dapat beasiswa Al-Azhar, dia balik nanti akan menjadi imam, menjadi ulama, menjadi penyuluh di suku Talang Mamak. Bagus satu orang. Ini untuk kau 25 juta, tiket pesawat, untuk makan, tiket pulang. Bagus satu orang. Tapi kalau di kampung itu orang susah, maka bagus untuk orang banyak. Bingung saya Pak Ustaz, serahkan ke Basnas, biar Basnas yang berpikir. Jangan kita yang berpikir. Udahlah duit kita pula lagi berpikir. 2. Apa hukumnya tertidur saat khutbah Jumat? Memang itu kerjanya tidur. Minum kopi sebelum pergi sholat Jumat itu minum kopi. Saya dulu kemana-mana nyetir sendiri, ke Bagan Si Api-Api, ke Tembilahan, ke Dumai, ke Rokan Hulu. Itu jadwal rutin tiap bulan. Jadi tahu betul saya. Ada yang ngasih tahu menghilangkan ngantuk itu, kata dia minum suplemen. Saya beli 1 botol, mengantuk juga. Menghilangkan ngantuk itu kata dia makan kacang tekunyah, mata mengantuk. Akhirnya sampai di Tembilahan, diajak jamaah ini meresmikan kafe. Ustaz, mampir sebentar ke kafe saya, mau diresmikan. Kasihnya minum kopi gelas kecil. Saya minum sampai subuh tak tidur. Disitulah baru saya tahu kopi itu. Tapi jangan pakai gula. Kopi kental pahit. Jangan banyak airnya, sedikit. Nah, itu tak tidur. Jadi sebelum mau bawa mobil, minum dulu. Nah, saya kalau pergi sama keluarga ke Sumbar, ke Danau Toba, saya sendiri nyetir, saya minum kopi. Ngantuk Pak Ustaz, minum lagi. Inti daripada sholat Jumat itu adalah khutbah. Wal khutbatani fiha maqama raka'ataini minas zuhri. 2 rakaat zuhur digantikan dengan 2 khutbah. Jadi orang yang tidur berarti zuhurnya 2 rakaat. Man la'ibal hasa fala faqad lagha. Siapa yang main-main batu itu lantai masjid itu pasir. Waktu sedang khutbah dimain-mainkan ya batu-batu di situ, maka dia sia-sia, kata Nabi. Sia-sia, tak ada pahala Jumat. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau bilang ke teman di sebelahmu diam, diam, faqad laghauta, kau sudah meragukan sia-sia. Khutbah Jumat itu mesti ditengok muka khatib. Duduk kita menengok muka khatib. Tapi kalau saya sholat di Pekanbaru, saya di ujung-ujung, karena kalau saya tengok waktu itu grogi dia.
Bagaimana caranya berhenti dari kebiasaan buruk? Pornografi, berbini, nikah. Tak ada cara lain. Tidak ada cara lain kecuali berbini. Dan bahayanya lagi, sesudah berbini lebih tertarik dia ke pornografi daripada ke bininya. Itu penyakit psikologis, penyakit jiwa. Nah, maka mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda, anak-anak kita. Saya tak menengok anak-anak muda ini sebagai orang lain. Saya menengok sebagai anak saya laki-laki. Mizian Hazik Abdillah laki-laki, Sami laki-laki, anak Jamal ponakan saya Habibi laki-laki. Jadi saya menengok adik-adik mahasiswa adalah anak keponakan saya. Jaga diri baik-baik, dijaga Allah Ta'ala hati kalian sampai masanya kalian dapat kerja yang baik, dapat perempuan yang baik, cepat menikah insyaAllah. Sementara itu banyak-banyak puasa sunat Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Tidak ada obat lain kecuali nikah. Seorang istri ditinggal oleh suaminya selama 2 bulan dan suaminya meninggalkan hutang yang banyak. Apakah boleh istri menceraikan suami tanpa sepengetahuannya dengan tujuan menghindarkan hutang peninggalan suami? Hutang suami wajib dibayar oleh suami. Tidak ada kewajiban istri membayarkan hutang suami. Kalau suami meninggal punya hutang 100 juta, harta warisannya 100 juta, maka dibayarkan hutang 100 juta itu habis untuk membayar hutang. Mana dalilnya? Mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Harta warisan dibagi setelah dikeluarkan wasiat dan bayar hutang. Suami meninggalkan harta warisan 50 juta, hutangnya 100. Dibayarkan 50 juta itu semua menutup hutang. Berapa lagi sisa hutangnya? 50 juta. Sisa yang 50 juta siapa yang membayar? Tidak ada yang wajib membayar. Bini tak wajib, anak tak wajib. Datang orang menagih, bayar hutang bapakmu. Sudah kami bayarkan dari harta warisannya. Enggak cukup. Salah kalian. Kenapa tak kalian tanya duit dia berapa? Makanya sebelum meminjamkan duit, tanya berapa duit kau. Karena kalau mati dia, anaknya, bininya tak wajib membayarkan hutang dari duit mereka. Mereka hanya wajib membayarkannya dari tirkah. Tirkah itu dari harta peninggalan. Jelas? Tapi kalau anaknya mau sukarela, bukan wajib, kubayarkanlah. Itu namanya tatawwu, sukarela, bukan wajib. Jelas? Jangan nanti kalian ditagih orang, kejut, bayar hutang bapakmu, pucat, karena tak tahu. Itulah pentingnya kita tahu hukum. Nah, si istri ini menggugat ke pengadilan, namanya khulu. Datang dia ke pengadilan agama, ditulisnya gugatan. Wahai Bapak Hakim, tolong kabulkan gugatan saya. Saya mau melepaskan ikatan pernikahan dengan suami saya karena hutangnya banyak kali dan orang sudah menagih-nagih. Terserah hakim. Kalau menurut hakim ada maslahat, dijatuhkan.
itulah dia namanya sirat ta'liq. Habis akad ibu kan baca sirat ta'liq. Banyak perempuan tak ingat sirat ta'liq karena asyik membolo bincu. Ada lelaki sedang baca sirat ta'liq, asyik membolo mata kedip-kedip, salah pasang, tak gagal kata. Sirat ta'liq itulah senjata kalian wahai perempuan. Jika suami saya meninggalkan saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisik, atau menyakiti perasaan, atau maka itulah senjata perempuan. Kalau senjata kalian jaga baik-baik, sirat ta'liq itu pegang baik-baik, macam-macam dia, maka kalian boleh menggugat ke pengadilan. Dari mana datang sirat ta'liq itu? Kompilasi Hukum Islam Indonesia, KHI. Gara-gara saking banyaknya laki-laki yang macam-macam, maka perempuan teraniaya, akhirnya keluarlah kompilasi Hukum Islam Indonesia. Laki-laki setelah akan nikah membaca sirat ta'liq untuk menjaga perempuan. Tapi perempuan tak paham apa perbedaan amil zakat dan panitia zakat. Amil zakat diangkat oleh ulil amri. Ulil amri kita dulu Sultan Syarif Qasim, Kerajaan Siak. Sekarang kita tidak lagi Kerajaan Siak, kita Republik Indonesia, diangkat oleh Kementerian Agama, namanya Badan Amil Zakat Nasional. Provinsi, kabupaten, kota, masjid, daftar ke Basnas kota, nanti masjid diangkat namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Itu namanya amil zakat. Sedangkan panitia zakat kita musyawarah, lalu kita angkat satu orang panitia pengumpul. Dia bukan amil, dia panitia zakat. Macam mana kami ini supaya bisa jadi amil? Lapor ke Basnas. Nanti Basnas mengeluarkan SK namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Apakah amil zakat bisa diangkat oleh masyarakat atau pengurus musola? Bagaimana pembagiannya? Negeri-negeri yang tidak ada pemerintahan Islam, Kamboja, Laos, Vietnam, Patani, Thailand Selatan, tak ada. Jadi macam mana lah mereka mengurus zakatnya? Mereka musyawarah. Musyawarah mereka diangkatnya lah. Karena waktu itu ulil amrinya ya imam, pemimpin umat Islam di situ. Karena pemerintahannya pemerintahan tak Islam. Kamboja, Laos, Vietnam. Mukanya sama macam kita. Kamboja itu campak. Mak Wali Songo itu dari campak. Bahasa mereka mirip-mirip macam bahasa Melayu. Saya jumpa mahasiswa campak di Madinah. Dari mana? Dari campak. Lancar bahasa Indonesianya. Mirip bahasa Indonesia dengan campak, saya bilang. Saya mondok di Jawa Timur, Pak Ustaz. Ustaz mohon doanya untuk segera dapat cucu. Nikahkan dulu anaknya udah nikah. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina
مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا ميسر كل عسير فإن كل عسير عليك يسير فيسر لنا أمورنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. قال الإمام النووي nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bihi wa ilaihi. Bihi maksudnya bihi dengan sanadnya, dengan sanad Imam Nawawi sampai ke Nabi. Wa ilaihi kepadanya, maksudnya dari sanad saya kepada Imam Nawawi. Begitu cara mengajar hadis. Haddatsani syaikhi, kata guru saya, bihi dengan sanadnya, wa ilaihi kepada dia sampai ke Nabi. Babun nafaqati 'alal 'ayali. Babun bab an-nafaqati mudhaf ilaihi. Nafaqah. Nafaq asal kata nafaq tanal, T-U-N-N-E-L, tanal, terowongan. Terowongan itu bahasa Arabnya nafaq. Kenapa disebut nafaq? Karena ada pintu masuk, ada pintu keluar. Begitu juga dengan nafkah. Nafkah itu asal nafaq, ada duit masuk, ada duit keluar, ada income, duit masuk, ada duit keluar. Orang munafik itu juga asal katanya nafaq itu. Munafik itu orangnya, sifatnya nifaq, asal nafaq. Kenapa disebut orang munafik itu macam terowongan? Karena cakapnya keluar masuk. Ada cakap begini, ada cakap begini. Nah, jadi bahasa Arab itu kaya. Tengok asal katanya. Babun nafaqah, bab nafkah. Alal ayal, nafkah ala untuk ayal, keluarga. Asal kata ayal, orang yang perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, itu ayal. Siapa yang wajib kita nafkahi? Anak, istri, orang tua. Babun nafaqati 'alal ayal. Setelah bab biasanya ayat Quran. Qala Allah, Allah berfirman. Adab membaca ayat Quran ta'awuz. Adapun bismillah kalau di awal surat. Kalau di tengah ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal maulud, bagi maulud, maulud yang dilahirkan, bagi anak-anak. Anak-anak yang dilahirkan, rizquhunna, rezeki mereka. Maksud rezeki di situ makan. Asal kata rezeki itu makan. Kalau ada rezeki, maksudnya makan. Tapi kemudian makna rezeki itu istri solihah rezeki, kawan yang mengajak kita ngaji rezeki, sepeda motor memudahkan kita ngaji rezeki, istri yang mengingatkan kita mengaji rezeki.
Asal kata rezeki itu makan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, anak-anak itu punya hak rezeki. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Wa kiswatuhunna, kiswah. Kain Ka'bah itu disebut dengan kiswah. Kenapa kiswah? Pakaian. Jadi kasih anak makan, kasih anak pakaian. Macam mana standar ngasihnya? Bil ma'ruf. Bil ma'ruf diambil dari kata urf. Ngasihnya itu bil ma'ruf, menurut urf. Khair baik, jayyid baik, hasan baik, thayyib baik, baik semua. Barrun, birrun baik. Coba kayanya bahasa Arab itu khair, jayyid, hasan, birrun. Tapi di sini dipakai bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya yang biasa di daerah masing-masing. Itu dari urf. Artinya kasihlah makan yang makanan biasa. Tak sama antara makanan orang Riau dengan saudara kita di Papua. Kalau di Papua dia makan sagu, kalau di Riau makan lontong ketupek gulai paku. Jadi kalau mengasihi bini, ngasih makan sagu atau lontong? Bil ma'ruf, sesuai dengan daerah masing-masing. Makanya tak ada ayat Quran itu kasihlah istrimu 100 dinar. Kenapa? Karena standar belanja tak sama antara Madinah dengan hubungan dengan istri itu. Coba tengok bunyi ayatnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu bil ma'ruf. Kenapa tidak bil khair? Karena tak sama antara baik di satu tempat dengan tempat lain. Bil ma'ruf yang mengikut kita di sini. Pakaian pun begitu juga. Kasih dia pakaian yang baik bil ma'ruf. Baik bukan menurut adat, menurut tuntunan syariah Islam. Yang pula ini diartikan bil ma'ruf. Ada di tempat kami rok mini, bukan begitu. Baik menurut syariat Islam dan baik menurut standar daerah. Ya kita di bumi Melayu kasih dia baju kurung. Baju kurung itu Islami itu. Longgar, tidak transparan, tidak kecil pinggang, baju panjang. Adatnya dapat, tradisinya dapat, Islamnya dapat. Surah Al-Baqarah 233. Wa qala ta'ala, firman Allah berikutnya. Liyunfiq dzu sa'atin, liyunfiq hendaklah memberikan nafkah, wajib. Dzu sa'atin, dzu punya, sa'atin lapang. Dzu sa'atin orang yang punya lapang rezeki. Jadi kalian suami-suami kalau lapang, kasihlah nafkah ke anak istri. Min sa'atih, dari kelapangannya itu kasih anak istri. Tapi tak semua suami ini lapang. Ada dia masanya sempit, masa susah. Wa man qudira alaihi, siapa yang disempitkan rezeki. Siapa yang disempitkan rezekinya, rizquhu falyunfiq, maka hendaklah dia memberikan nafkah mimma atahullah, sesuai dengan apa yang dikasih Allah ke dia. Jadi tidak kaku. Kau mesti memberi anakku setelah nikah nanti kau kasih dia 10 juta. Tak bisa begitu.
Karena tak semua menantu PNS, tak semua menantu BUMN. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak membebani, memberatkan seorang kecuali dengan kemampuannya. Begitu kemampuan dia, itulah. Berani kamu nikah sama anak saya? Iya Pak. Kamu mesti wajib membelanjai dia 10 juta sebulan. Kok gitu saya mundur aja lah Pak. Karena Quran tak ada menyuruh begitu. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi. Kalau kebetulan masa susah, sempit, payah, PHK, susah kerja, falyunfiq mimma ataahu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Kebetulan istrinya bekerja, suaminya rezeki sedang payah, ya suaminya ngomong dia ke istrinya, kau kan ada duit, daripada aku ngutang ke orang lain malu, baguslah aku ngutang ke kamu. Catat, pinjam duit bukan berarti duit istri itu milik suami. Kalau sudah menikah, duit istri itu yang punya istri. Ini banyak sekarang suami susah ngasih makan anak duit bini, membayar kredit motor duit bini. Tak betul. Jadi duit istri yang dipakai suami itu apa akadnya? Satu, pinjam. Kalau pinjam kapan baliknya? Baik dia dikasih. Ini aku kasih duit, pakailah. Berarti sedekah atau zakat. Kata dia, aku gajiku sebulan 10 juta, setahun berarti 120. 120 sudah kena nisab. Karena nisab sekarang 85 gram kali sejuta 85 juta. Udah kena 120. Berarti sebulan 250 ribu. Sejuta 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 10 juta 250 ribu. Kasihan ini 250 ribu zakat, yang ini 750 sedekah. Karena aku kasihan, aku tengok kau masuk asnaf zakat. Jadi jelas kalau istri itu ngasih duit ke suami. Kalau suami ngasih duit ke istri tak perlu dijelaskan lagi, karena itu adalah nafkah. Ada juga hadiah. Ini nafkah, ini hadiah. Lebih daripada nafkah. Tapi duit istri dipakai suami, banyak sekali lah orang mengadu ke saya melalui WhatsApp, melalui DM, melalui kertas. Suami memakai duit istri. Udahlah duitnya dipakai, cakap kasar pula. Banyak ngadu. Cemanalah saya nih Pak Ustaz, duit saya dipakainya beli pinggan mangkuk saya, uang sekolah anak saya. Cakap dia kasar. Saya bilang kau panggil wali, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, yang laki-laki. Panggil suami kau itu dikasih tahu, karena kalau tidak nanti dia, kalau tidak dikasih tahu, manusia ini kalau tidak dikasih tahu teruslah akan salah. Kasih tahu dia, suami, kalian kalau punya adik perempuan mengadu dia, panggil lagi. Kau wajib ngasih nafkah, tapi karena kau susah, kau pakai duit adikku. Akadnya mesti jelas. Kalau utang mesti kau bayar. Kalau dia tak menuntut bayar, berarti sedekah, kau muliakan dia. Laki-laki ini kalau tak ada abangnya, tak ada adiknya, tak segan dia. Panggil dia baik-baik. Ada orang pernah mengadu ke saya, begini. Ada